Polda Jawa Timur terus melakukan pemeriksaan terhadap tersangka FN, polwan yang membakar suaminya di rumah asrama polisi Kota Mojokerto. Penyidik unit Timah Renakta hingga saat ini masih melakukan pemeriksaan terhadap Bribtu FN. Untuk pengembangan penyidikan kasus ini, penyidik juga melakukan pemeriksaan kejiwaan tersangka. Renakta ini masih trauma yang mendalam ya. Sekarang sedang ditangani dan sedang difasilitasi untuk trauma healing oleh Polda Jawa Timur. Kemudian juga kita melibatkan psikiatri ya untuk menangani kasus ini. Ini kita prihatin betul terhadap kejadian ini. Saat ini tersangka mengalami trauma dan diberikan pendampingan. Tim Liputan Ainus melaporkan. Pemirsa, istri Bribtu RDW telah ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat pasal kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Korban menghabiskan uang untuk judi online dan saat ini atau malam hari ini kami sudah terhubung melalui sambungan Zoom bersama dengan psikolog forensik Reza Indragiri Amril, dan sebelumnya kami juga sudah mengundang perwakilan dari Kemenkominfo untuk membahas penanganan judi online yang mendera Pasutri ini, tapi sampai dengan saat ini belum mendapat tanggapan. Saya sapa terlebih dahulu, selamat malam Mas Reza. Selamat malam. Mas Reza, sebelum kita membahas lebih lanjut terkait dengan bagaimana dampak dan bagaimana motif dari pelaku ini sampai membakar suaminya, kita masuk dari judi online yang kita tahu bukan kali pertama mendera aparat penegak hukum. Sebelumnya anggota TNI sempat ikutan atau sempat menjadi pemain judi online, sekarang polisi yang kita tahu sama-sama pihak yang harusnya tahu ini melanggar hukum, berbahaya sekali bagi kehidupan semuanya. Bagaimana Mas Reza menanggapinya? Ya, Polri sudah bersusah payah mencoba meyakinkan publik bahwa Polri habis-habisan total maksimal mencoba memberantas judi online. Tapi betapa terpukulnya kita ketika ternyata justru hari ini secara getir kita harus memperbincangkan adanya oknum Polri yang justru terlibat dalam kasus judi online. Pertanyaan untuk aksi bersih-bersih ke depan adalah seberapa banyak sesungguhnya oknum Polri yang terlibat dalam kasus judi online? Polri sendiri yang semestinya punya jawabannya. Tapi kalau kita menggunakan dua asumsi, maka tersedia alasan bagi kita untuk was-was. Asumsi pertama terwakili oleh istilah Lepri de Corps atau jiwa korsa. Oke. Nah, ini ingin menunjukkan kepada kita bahwa otoritas penegakan hukum di dalamnya memiliki sekian banyak personil yang perilakunya sama, yang kebiasaannya sama, bahkan juga penyimpangannya juga kurang lebih sama. Tapi dilindungi. Istilah yang satu ini berdekatan atau berdampingan dengan istilah Blue Curtain Code atau kode tirai biru. Istilah yang menunjuk pada kecenderungan bahwa sesama personil penegakan hukum memilih untuk tutup mulut harus atau lain. menutup-nutupi segala kesalahan atau penyimpangan yang dilakukan oleh sejawat mereka. Nah, kalau kita sandingkan antara istilah Spirit of the Corps atau Lepri the Corps dengan istilah Blue Curtain Code, maka kita patut khawatir bahwa oknum personil Polri yang terlibat dalam kasus judi online dengan rupa-rupa bentuk keterlibatannya tampaknya bukan hanya satu atau dua, tapi mungkin lebih dari itu. Tugas Polri untuk melakukan bersih-bersih ke dalam. Oke, jadi tidak menutup kemungkinan bahwa ini sudah lama terjadi, pelakunya bisa saja lebih dari satu dan tidak hanya berada di satu atau dua unit saja. Ini bisa jadi semacam penyakit, kanker yang sudah menggerogoti instansi penegak hukum kita. Mas Reza, khawatirnya begitu? Sulit untuk disangkal bahwa citizen dan netizen terlebih pada waktu-waktu belakangan ini semakin sering memberikan tatapan yang sinis, apatis terhadap otoritas kepolisian. Saya memilih untuk menyemangati teman-teman di kepolisian untuk melakukan aksi bersih-bersih ke dalam. Tidak lagi memberikan kompromi atau toleransi apapun terhadap oknum yang terlibat judi online. Tidak perlu ada surat peringatan 1 atau 2, tidak perlu bicara tentang mutasi dan segala macam, tapi begitu diketahui ada personil penegakan hukum, dalam konteks ini personil atau oknum personil Polri yang terlibat judi online, langsung saja diberhentikan secara tidak hormat. Perlu diberikan kesempatan kepada internal untuk sama-sama menjadi whistleblower, untuk memberikan informasi tentang siapa sejawat, siapa bawahan, siapa atasan yang terlibat dalam judi online maupun pelanggaran pidana lainnya. Kalau
Kalau seperti itu tidak ada kekhawatiran juga kah Mas Reza? Ya biasanya ketika ada yang bersifat atau bersikap menjadi whistleblower ini akan menjadi ketakutan, ditekan lebih lanjut di lingkungan kerjanya, akan diancam tidak bisa naik jabatan atau promosi. Lagi-lagi berangkat dari tadi jiwa korsa, terus kemudian istilah yang menjadi dampak dari jiwa korsa solidaritas itu. Kemungkinan negatif itu memang ada ya, tidak bisa kita pungkiri juga. Oleh karena itu ini usul kedua. Barangkali bisa dipertimbangkan bahwa 1 hingga 2 bulan ke depan dilakukan pemutihan. Artinya siapapun personil Polri yang melaporkan adanya oknum yang terlibat judi online, mereka tidak akan dikenai sanksi. Tapi justru mungkin akan diberikan rehabilitasi, diberikan rupa-rupa apresiasi sekali lagi untuk membangun membangun kultur yang lebih positif bahwa institusi penegakan hukum kita menerapkan zero tolerance atau toleransi nol terhadap segala macam bentuk penyimpangan spesifik dalam topik diskusi kita terkait dengan keterkaitan atau keterlibatan dalam judi online. Jadi ini kombinasi antara punishment, yaitu langsung pecat, tapi sekaligus pada saat yang sama memberikan reward bagi siapapun yang memilih untuk buka suara tentang rupa-rupa pelanggaran atau penyimpangan terkait judi online yang berlangsung di internal otoritas penegakan hukum. Oke, Mas Reza, kita masuk ke kasus ini juga ketika pelaku berani sampai membakar, melakukan kejahatan yang akhirnya menyebabkan kematian, tindakan yang menyebabkan kematian. Terlepas dari bagaimana kondisi psikologis, kemudian juga triggernya mungkin ada lagi yang harus didalami dalam pemeriksaan. Tetapi ketika Mas Reza melihat ada pelaku yang melakukan tindakan seperti ini dengan motif finansial, apa yang kira-kira bisa menjadi konklusi? Sebetulnya sudah sejak puluhan tahun silam ya, psikologi menghasilkan teori frustrasi agresi. Teori ini ingin mengatakan bahwa siapapun yang mengalami frustrasi, termasuk frustrasi akibat kesulitan ekonomi yang barangkali disebabkan oleh judi online, tinggal menunggu waktu saja sampai kemudian frustrasi itu meledak menjadi perilaku agresif. Nah, pertanyaan yang terus terang membuat hati terasa pedih adalah selama sekian lama saya beranggapan bahwa kata vigilante hanya berlaku bagi masyarakat awam seperti kita-kita ini. Keinginan untuk menciptakan ketertiban, keinginan untuk menegakkan hukum yang sayangnya dilakukan dengan cara-cara melanggar hukum. Itu yang acap kali menjadi perbincangan ketika kita bicara tentang kelompok preman A, B, C, dan seterusnya. Tapi malam ini secara getir kita harus memotret sebuah peristiwa di mana vigilante justru berlangsung di lingkungan personil penegakan hukum itu sendiri. Bahwa ada seorang oknum polwan yang berbuat sedemikian keji terhadap oknum polki yang notabene dianggap sudah sekian lama terlibat dalam judi online. Sekali lagi, kalau sang istri memang ingin menciptakan kehidupan keluarga yang lebih baik secara ekonomi, buat suaminya bertobat atau berhenti terlibat judi online, tidak semestinya justru dengan menggunakan cara-cara yang secara ironis melanggar hukum itu sendiri. Sampai se ekstrim itu, tapi kita tidak bisa melihatkah dari perspektif atau sisi lain Mas Reza, bahwa sang istri, pelaku ini juga bisa dikatakan korban dari judi online? Hati-hati, di dalam psikologi forensik ada istilah ironi viktimisasi. Ironi viktimisasi. Setiap pelaku kejahatan, setiap pelaku pidana pada dasarnya akan mencari tipu muslihat agar posisinya bergeser dari posisi pelaku menjadi korban. Bagi saya, atas perbuatan jahat sedemikian rupa, membakar suami hingga meninggal dunia, tetap pelakunya harus bertanggung jawab secara pidana. Apakah hakim nanti akan mempertimbangkan adanya hal-hal yang meringankan pada diri terdakwa, biarlah proses hukum yang akan bicara. Tapi per detik ini, saya memilih untuk mendorong otoritas penegakan hukum untuk memastikan adanya permintaan pertanggungjawaban secara pidana terhadap oknum, terhadap siapapun itu yang sudah melakukan tindakan kejam sedemikian rupa dalam konteks rumah tangga. Supaya tidak bisa menjadi presiden juga ke depannya kalau walaupun misalnya memang atau dirugikan dengan adanya judi online, kita tidak boleh se ekstrim itu melakukan sebuah tindak pidana yang akhirnya bisa menyebabkan terbunuhnya seorang manusia. Begitu ya Mas Reza ya?
Kita harus sepakat vigilante tidak diberikan ruang sebagai cara berpikir, apalagi cara bekerja untuk menyelesaikan masalah. Baik, baik. Mas Reza, terima kasih atas insight-nya dalam My News Prime malam hari ini. Salam sehat selalu, selamat malam, sampai jumpa.